Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Tecno Camon 40. Ya, ini yang banyak yang ditunggu-tunggu, bahkan banyak yang request. Masalahnya sayanya nggak ada waktu guys. Jadi baru kali ini saya berkesempatan untuk unboxing Tecno Camon 40. Oke, seperti biasanya saya belinya online, langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia box smartphone-nya, dan yang saya beli ya ini Tecno Camon 40, Tecno Camon 40 ya, yang ada AI-nya ya. Di sini memiliki Tecno AI ya. Ini sudah flash snap, ada 50 megapiksel, Sony kamera AMOLED dan juga 120 Hz IP66. Mantap sih. Dan di sini yang saya ambil yang varian RAM 8GB, internal 256 GB, warna emerald glow green, warnanya green ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Dan ini dia bagian dalamnya. Di sini ada smartphone-nya, ada gradasi warnanya di sini ya, keren. Dan kita taruh dulu. Ini fitur-fitur utamanya ya. Dan di sini ada partisi, di sini ada panduan singkat juga, kartu garansi, ada Tecno. Dan di sini ada casingnya. Casingnya dia dapat soft case tapi ada bercorak garis-garis gitu ya. Keren sih. Ada namanya nggak? Biasanya ada by Tecno atau apa? Nggak ada ya. Nggak ada watermarknya. Oke. Dan di sini ada kepala charger yang sudah 45 watt. Ada SIM ejector bagian sini, rapi. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C. Oke. Mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Tecno Camon 40. Oke. Dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya, kita pelorotin. Cakep. Dan ini dia smartphone-nya. Kalau kita lihat di body-nya, keren, warna green guys. Dan kita copot dulu stiker emailnya. Oke, di sini dia nge-matte ya, bukan glossy. Dia jadi gak mudah menghindari fingerprint. Walaupun misalkan kita kena air kayak gini, gampang dibersihin guys, karena dia nge-matte, bukan glossy. Ada tulisan Tecno Camon, triple kamera, ada bintik merah ini apa ya, juga flash. Di bagian kanannya kayak gini. Sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya, tapi kita nyalakan dulu. Oke, sudah nyala. Di sini ada tombol on off dan juga tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada mikrofon, ada dua mikrofon ya. Entah air blaster, satunya mungkin ya kayaknya yang ini air blaster karena dia ketutup. Di sini dia ketutup dan yang sini ini kebuka ya. Dan di sini ada mikrofon. Dari bagian sisi kirinya di sini ada tombol apa ya? Kayaknya tombol khusus sih, entah tombol AI atau tombol apa, nanti kita bahas. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada SIM tray. Dan untuk SIM tray-nya dia modelnya hybrid ya, dual SIM atau satu SIM dan satu SD card ya. Dan di sini ada karet pengamannya, jadi aman. Dan juga di sini ada mikrofon, colokan charger Type C dan juga grill speaker. Layarnya simetris banget guys. Layar atas bawahnya, wah. Kalau dibanding dengan Samsung kemarin A56, malah di bagian bawahnya tebal ini dagunya. Ini simetris banget ya. Kalau ada yang lebih simetris, komen di kolom komentar guys. Dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, yang internalnya itu 256 GB, sudah kemakan 22,19 GB. Pas nyalain ribet banget sih. Ya, banyak pertanyaan ini itu. Dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat dari desainnya ini, entah kenapa bagian depannya ini menurut saya sih simetris ya, walaupun mungkin di bagian bawahnya kalau kita perhatikan lebih seksama itu lebih tebal sedikit, cuman menurut saya sih sudah simetris nih, keren banget sih. Dan sekarang kita akan bahas dari beberapa sisinya ya. Dan dari sisinya ini keren sih, bagian pinggirnya ini melengkung, dan bagian body belakangnya ini kayak S21 Ultra ya, kayak S21 Ultra kayak gini, melengkung kayak gini. Kemudian ada frame kameranya, cuma ini lebih minimalis saja ya. Oke, sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini ada dua varian ya, yang varian RAM 8GB internal 128GB yang dijual dengan harga 2.519.000-an, atau yang varian RAM 8GB internal 256GB dijual dengan harga 2.699.000-an atau 2.700.000 ya. Tapi saya ini dapatin yang RAM 8GB internal 256GB ini saya dapetin sekitar 2,5 jutaan ya, standar lah. Dan sekarang kita bahas bagian varian warnanya. Ini varian warnanya ini ada 3 varian warna. Ada emerald glow green, ada glassy black, glacier white. Yang saya ambil ini yang warna emerald glow green.
Dan dia juga memiliki IP6 ya, yang tahan percikan air dan juga debu. Bukan percikan, bahkan tembakan air atau kayak semacam ya semprotan air ya. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar AMOLED, ukurannya itu 6,78 inch. Resolusinya sudah Full HD Plus, yaitu 1080 x 2436 pixel. Rasionya 20:9, refresh rate-nya sudah mantap 120 Hz. Dan untuk kecerahannya sih katanya sampai 1500 nit. Di bawah terik matahari terang kok. Dan untuk proteksinya dia menggunakan Panda Thin Glass. Jadi dia lebih kuat dan juga ada screen protectornya ya. Dan dia juga memiliki always on display ya. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Di Androidnya menggunakan Android 15 dan katanya bisa dapat upgrade sampai 3 kali ya. Dan untuk interface-nya dia menggunakan iOS 15.4.3.3 ya. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G100 Ultimate yang sudah 6 nanometer yang ada AI-nya. Dan dia didukung dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB dan internal 256GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmark-nya dia mencapai 446 ribuan. Gokil. Cukup lah. Dan untuk sensor-sensornya kalau kita lihat di sensor box dia lumayan lengkap dan gyroscope-nya juga ada ya, lumayan. Dan untuk kameranya dia ada 2 kamera, yaitu in display fingerprint dan juga face unlock. Yang in display fingerprintnya sudah menggunakan optik ya, dan dia juga memiliki ketuk 2 kali untuk menyalakan layar dan juga ketuk 2 kali untuk mematikan layar ya. Dan sekarang kita tes fingerprintnya. Tapi sayangnya kalau kita matikan kayak gini, ketuknya nggak akan nyala sebelum layarnya nyala. Ya maksudnya ini kan ada notifikasi fingerprint nanti di sini. Nah sebelum itu nyala, ketuk 2 kalinya nggak nyala ya. Nah, dan fingerprintnya juga nggak berpengaruh. Misalkan kita matikan, nunggu sampai layarnya mati. Atau kita ketuk 2 kali, nggak mau nyala sebelum nyala, nyala sebelum nyala. Dan untuk fitur-fitur lainnya dia bentuknya sudah limited 4, NFC ada, infrared blaster ada, dan speakernya stereo. Yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Untuk fitur-fitur lainnya lagi dia ada circle to search dan juga AI eraser, dan juga dia tak ketinggalan dia ada tombol khusus yang mana dia buat nyalain Ella ya. Kalau kita tekan lama kayak gini, apakah Tecno Camon 40 bagus? Apakah Tecno Camon bagus? Tergantung pada ekspektasi. Secara Tecno. Dan juga AI eraser kayak gini ya. Nah kita yang lebih mudah kayak gini. Kita hapus, ini langsung ke detik semua, beberapa detik, kemudian kita hapus. Kalau di Vivo langsung kelar semua. Kalau ini kita harus gambar satu-satu, kita hapus. Nah ini lumayan oke sih dan masih tajam. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5200 mAh yang didukung dengan charger 45 watt yang diklaim katanya 50% dalam waktu 23 menit dan 100% dalam waktu 43 menit. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 6%. Lumayan sih, enggak boros-boros amat. Biasanya standar 7, 8 atau 6 ya, itu standar. Sama dengan baterai yang 5000 mAh. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 45 watt, dia 10 menit bertambah 15%, 20 menit bertambah 26%, 30 menit bertambah 40%. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dua kamera, bukan triple kamera sih, karena yang ini bukan kamera. Yang kamera cuma dual kamera. Yang pertama dia kameranya 50 megapiksel aperture f1.9 wide, ada OIS-nya, dan 8 megapiksel ultra wide plus makro, bisa jadi makro ini ya. Untuk kamera depannya dia beresolusi 32 megapiksel wide. Dan sekarang kita lihat di setting-setting kameranya. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini, ada AI cam, kalau kita geser ada HDR, pengaturan lampu kilat, gaya warna, perbandingan, timer, 50 megapiksel, cap air, dan banyak lagi. Dan di sini ada ultra wide-nya, dan di sini juga bisa ngezoom sampai 15 kali ya, cakep, bisa sampai 15 kali, bukan 10 kali lagi sekarang ini. Dan di sini ada mode video yang mana perekaman videonya bisa sampai 2K, dia bisa sampai 2K 30 fps dan atau 1080p 30 fps ya. Oke. Dan di sini ada ultra wide-nya juga bisa 2K ya, mantap. Dan di sini ada video ganda, yang mana video gandanya ini gokil sih, bisa pindah-pindah. Dan ini video gandanya kayak gini, misalkan kita mau pindah, ini ada pilihan kamera belakangnya menggunakan kamera ultrawide atau wide. Ini kamera wide ya, nih
sisi-sisinya bagian kiri ini kita lihat. Kalau kita ganti ke ultrawide, dia lebih berada di bagian sini. Keren. Dan ini juga agak stabil ya. Dan di sini ada Skyscope, ada Pro, dan di sini ada flash snap. Nah ini bisa kecepatan tinggi ya. Kalau kita motret itu bisa dalam keadaan cepat, orang lari bisa kena. Tapi saya coba ke kipas nggak bisa sih. Dan pakai ultrawide juga bisa ini. Dan di sini ada mode potret, super malam. Oh ya, di potretnya ini keren. Ada 24 mm, 35 mm dan 50 mm. Dia ada super malam dan lainnya. Di sini di lainnya ada Skyscope, Pro, panorama, dokumen, selang waktu, vlog, potret, super makro, dan gerak lambat. Gerak lambatnya kayaknya cuma 120 fps ya. Dan untuk merekam video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Kamon 40 ya. Kalau kita lihat di layar sih, wih, cakep warnanya dan stabil banget. Tapi highlightnya di sini kurang terang sih. Tapi cukup natural sih menurut saya. Bisa pindah ke ultrawide nggak? Oh, nggak bisa ternyata. Kalau kita coba buat ngezoom dia sampai 10 kali ya. Fokus. Kita coba jalan karena dia ada OIS-nya. Wih, stabil guys. Kita balikin ke kamera utamanya. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, kita coba buat lari. Lihat kestabilannya. Oke, gimana kestabilannya? Ya teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya. Dan ini yang 2K guys. Wih, 2K-nya stabil. Ya, ini memang mirip Infinix sih. Stabil tapi nggak stabil-stabil banget. Tapi lumayan lah. Kalau kita putar ke wajah kayak gini. Dan ini dia perekaman ultrawide-nya, kamera belakangnya masih di 1080p 30 fps. Kita coba buat lari. Kita cek kestabilannya. Bagaimana? Oke enggak? Ultrawide-nya juga bisa di 2K guys. Dan lumayan stabil karena ada OIS-nya. Sebenarnya enggak stabil-stabil banget, tapi lumayan stabil guys. Karena ada OIS-nya mungkin. Tapi di ultrawide kan enggak ada OIS-nya ya. Dan ini dia perekaman kameranya di 1080p 30 fps kamera depannya. Wih, teksturnya mantap guys. Itu bagian kelihatan wajah kita kelihatan tapi kurang terang. Di bagian sini tuh highlightnya kurang, dia gelap. Andainya dinaikin sedikit biar kelihatan jelas sih, oke sih. Tapi dia mungkin mau nangkap semuanya, jadi ya kayak gini jadinya. Dan ini dia yang 2K 30 fps, lumayan stabil loh. Walaupun gak stabil-stabil banget. Biasanya kan goncang dipegang tangan kayak gini. Ini di layar lumayan stabil. Keren. Dan ini dia perekaman kamera belakangnya menggunakan video blur atau video bokeh gitu ya. Cakep. Kamera depannya juga ada video bokehnya kayak gini ya. Blur gitu. Dan untuk cap airnya atau watermarknya ini bisa dimatikan dan nyalakannya. Ini kalau kita nyalakan. Dan ini dia perekaman video gandanya. Wih, cakep, kamera belakangnya stabil banget. Walaupun kamera depannya kurang stabil. Ini ingat ke Infinix sih. Kita coba putar. Ini bisa pindah-pindah kayak gini. Ya, kayaknya ini Infinix banget sih. Tuh bisa dikecilin, dibesarin. Ya, ini nggak salah lagi. Infinix banget. Kamera belakangnya stabil Infinix soalnya. Tuh, kita coba buat lari pakai 2 video stabil. Kalau di Samsung kemarin masih goyang guys. Ya, Samsung mah. Dan juga bisa model kayak gini dan tetap stabil kamera belakangnya, bisa pindah-pindah kayak gini, bisa dipindah-pindah kayak gini juga, mantap. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Tecno Kamon 40. Oh ya, tadi lupa ngetes fokusnya ya. Kita coba sekarang ya. Kalau malam itu sulit guys. Lumayan lah. Dan ini sayangnya nggak bisa pindah ke ultrawide. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini. Dan teman-teman bisa nilai sendiri sih. Ternyata kalau ngerekam itu lampu di bagian belakangnya warna merah itu nyala guys. Saya baru nyadar kalau tadi siang kan nggak kelihatan. Jadi kelihatan kalau kita sedang ngerekam guys. Mantap. Ini butuh diapresiasi sih. Karena kalau nggak kelihatan itu nggak tahu apakah rekam atau belum. Mantap. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Lumayan terang sih. Nggak terang-terang banget tapi terang. Cukup loh. Memang kalau saya lihat di mata saya langsung tadi pas saat ngerekam lebih terang kamera belakangnya dan resolusinya memang lebih besar sih. Dan kalau kita lihat di layar situ suara saya itu dengan bibir saya itu agak delay ya, tapi entah hasilnya biasanya enggak sih. Cakep. Dan kalau ultrawide-nya kayak gini ya, ultrawide-nya agak menurun ya dari segi resolusi, bahkan ketajaman juga berkurang jauh sih, lebih gelap dan lebih burik ya, agak tajam banget.
Guys, ternyata dual videonya yang kayak gini itu kamera belakangnya bisa pakai yang ultrawide-nya. Ini yang saya gunakan kamera wide-nya, kita ganti. Tapi syaratnya harus dijeda dulu ya, kita stop dulu dan kita rekam lagi. Nih, tembok bagian sini kelihatan, kalau tadi nggak kelihatan. Lumayan oke. Dan untuk hasil fotonya sih sebenarnya oke, HDR-nya mantep banget ya. Cuma sayangnya ini highlight-nya kurang sih. Ya, di mata saya itu malah kayak pakai kacamata ya. Ini kurang sih, baik ultrawide-nya, kamera wide-nya ini sama aja sih. Kurang terang. Jadi kelihatan saya pakai kacamata gitu ya. Kamera depannya juga sama, tapi kamera depannya ini wide banget ya, lebar banget ya. Dan kalau kita buat zoom dia bisa sampai 15 kali ya, nggak nyampe 20 kali. Dan untuk lensa makronya sih oke sih, sebenarnya ini ultrawide yang bisa makro ya. Dan kalau kita gunakan moto daun ini lumayan natural tapi agak hijau gitu ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini terang sih oke sih. Ini beda dengan siang hari ya, karena memang highlight ini lebih oke nih. Di mata saya itu nggak ada kacamata lagi kalau malam-malam, ya mungkin karena efek ada cahaya ya. Tapi siang hari cahayanya lebih besar sih seharusnya. Ini baik kamera depannya, kamera belakangnya, dan kalau kita gunakan mode malamnya itu terang banget ya. Dan untuk kamera makronya malam-malam sih masih oke ya. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini nggak ada gelapnya sih, terang semua, baik mode auto, mode malamnya, semuanya pokok terang banget sih. Kecuali di kamera ultrawide-nya agak gelap sedikit. Dan yang terakhir ini ada flash snap yang kita bisa motret dalam keadaan cepat, tapi nggak bisa secepat banget sih. Ini contohnya saya motret kipas ini tetap kelihatan masih jalan, nggak berhenti ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Tecno Camon 40. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau menurut saya sih kameranya cakep sih. Tapi ini mirip sih dengan Infinix Note 50 kemarin ya. Mirip dengan Infinix Note 50 Pro kemarin. Mirip banget. Dari dual kameranya yang stabil, AI-nya mirip, prosesornya mirip, cuma modelnya beda. Pokoknya mirip semua sih. Speakernya, suaranya sama. Pokok fitur-fiturnya ini banyak yang mirip sih. Cuman memang dari bagian sistemnya beda sih. Di bagian setting itu agak beda. Ya karena Infinix dengan Tecno ini kayaknya saudara kayak Realme dengan Oppo ya. Tapi overall keren sih. Dengan simetrisnya kayak gini, kameranya cakep. Ya Infinix kemarin juga cakep juga sih. Oke, sekarang kita bahas bagian kelebihannya dulu. Ini kelebihannya sih saya rangkum banyak banget sih. Yang pertama, layarnya sudah AMOLED. Sudah 120 Hz. In-display fingerprint. IP66, ada air blasternya, speaker stereo, NFC ada, baterai 5200 mAh, charger sudah 45 watt, ada OIS-nya juga, ultrawide juga ada, makro juga ada, dual videonya stabil, tapi kamera depannya nggak stabil ya. Helio G100 yang sudah ada AI-nya ya, mode portraitnya ada pilihannya dari 24 mili, 35 mili, dan 50 mili. Ini gokil sih. Ada flash snap-nya juga, zoom bisa sampai 15 kali. Dan yang terakhir ada tombol khusus buat Ella. Ella ini kayak Siri kalau di iPhone ya. Dan tombol ini kalau kita tekan lama dia munculnya ke Ella ya. Tapi kalau kita klik 2 kali kayak gini dia masuk ke kamera. Tapi jangan khawatir, dia bisa diganti loh. Bisa mau pilihan apa, bisa ke center atau ke Google atau apa ya, bisa. Dan itu dia kelebihannya yang banyak banget. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, ini kekurangannya menurut saya sih tetap ada. Cuman 2 doang. Yang pertama dia belum 5G. Dan yang kedua dia nggak ada jack audio 3,5 mm nya ya. Gini cuma buat orang-orang atau teman-teman yang butuh jack audio 3,5 mm. Tapi kalau nggak butuh jack audio 3,5 mm, nggak butuh 5G di zaman sekarang, apalagi harganya yang cuma 2,5 jutaan. Kalau Infinix masih mahal, hampir 3 juta, bahkan 3 juta lebih kalau resminya ya. Apakah ini recommended? Recommended banget sih menurut saya. Daripada beli Infinix mending ini aja sih. Apalagi dari satu grup. Cakep. Ya mungkin ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.